Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama Ega Pratama. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Dan kali ini juga aku akan membahas sesuatu yang menarik dari kalian. Dari aku juga. Push. Dan ya, jadi jangan kemana-mana, tetap seperti biasanya di next video selanjutnya. So guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama Ega Pratama. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Dan ya, pembahasan kali ini cukup bisa bilang penting nggak penting sih ya. Jadi tergantung kalian bagaimana kalian mengambil dari sisi mananya ya. Jadi ya itu terserah kalian ya. Terus sebelum kita masuk ke inti videonya seperti biasanya nih, aku ingin nyapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki bagi kalian yang lagi kena masalah, lagi kena musibah ataupun lagi kena kecil-kecil percikan-percikan dunia, semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan aja sebenarnya gini ya, aku bingung nih mau membahas ini tuh seperti apa. Aku bingung karena mungkin menurut aku semua orang Sagitarius memiliki caranya sendiri-sendiri, sudut pandang sendiri-sendiri dalam tema kali ini. Tapi ya udahlah, kali ini aku akan membahas tema ini menurut pandangan aku. Jadi bagi kalian yang tersinggung ataupun tidak suka, aku minta maaf ya, karena aku tidak benar-benar tidak bermaksud untuk menyinggung kalian di luar sana. Jadi aku hanya mengikuti apa yang aku bisa, apa yang aku tahu, dan aku memvideokan dan ya mempublish sebagai konten aku. Jadi ini mungkin tidak sengaja aja ya. Jadi kita langsung aja masuk ke pembicaraannya. Pembicaraan kali ini adalah tentang toxic. Ketika kita berbicara tentang toxic, seseorang memiliki standarnya masing-masing tentang pengetahuan toxic itu seperti apa. Itu aku nggak tahu dari masing-masing orang itu seperti apa ya. Tapi menurut aku toxic itu adalah ketika kita ketika kita berdua muka pertama ya. Ketika kita berdua muka itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memanfaatkan teman ataupun mengorbankan teman untuk kepentingan kita sendiri, itu kedua. Yang ketiga adalah menjelek-jelekan kita hanya untuk pengakuan, itu sama aja sih. Sama aja yang kedua ya. Sama aja. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan seseorang. Itu yang ketiga. Sebenarnya yang kedua dan yang ketiga itu sama guys, tapi aku bedakan aja nanti secara detailnya ya, secara detailnya. Yang pertama aja dulu tentang berdua muka ya. Bagaimana orang memiliki sifat dua muka ini benar-benar toksik banget menurut aku. Karena buat apa kita memainkan dua muka sekaligus hanya untuk mencari pengakuan kah, hanya untuk mencari kehormatan ataupun keunggulan kah dari orang lain. Jadi itu gak asik banget menurut aku ya. Sebagai ikatan pertemanan ataupun ikatan yang lain sebagainya, ketika kita harusnya total dalam hubungan pertemanan itu harus ya. Karena ketika kita total, kita percaya, kita benar-benar support, kita benar-benar bisa saling bantu, seharusnya dua muka itu tidak pernah diperlukan. Tapi mungkin bagi orang-orang yang bisa aku bilang haus dengan keberadaannya, haus dengan pengakuannya, haus dengan pujiannya, itu mungkin akan terjadi orang-orang yang berdua muka ini ya. Itu gak akan bisa dihindari lagi. Terus yang selanjutnya adalah apa tadi? Memanfaatkan seseorang demi kepentingan pribadi. Yang aku maksud memanfaatkan seseorang demi kepentingan pribadi adalah ketika dia menyuruh orang, ketika dia menyuruh ya, bukan meminta tolong, menyuruh orang yang yang tadinya dibilang teman, yang dalam kutip ikatan pertemanan, tapi disuruh-suruh. Siapa orang yang mau disuruh-suruh gitu ya? Gak ada orang yang mau disuruh-suruh. Yang ada adalah orang yang saling membantu. Aku pernah mengalami kejadian yang begitu gak mengenakan tentunya, karena aku pernah di situasi aku selalu menganggap mereka teman-teman baik, dan aku mungkin mau aja ketika dimintain tolong, dan hasil ketika aku meminta tolong mereka meresponnya dengan cara yang menurut aku menjijikan lah. Seolah-olah mereka tuh berkuasa, seolah-olah mereka di atas aku, seolah-olah aku tuh tidak ada apa-apanya. Ketika diajak ribut aku tidak akan ngelawan dan bla 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 menurut mereka ya. Tapi
aku di situ sadar bahwa teman lama pun itu akan menjadi musuh ketika kita tidak bisa mengimbangi sifatnya. Di situ aku benar-benar sadar bahwa kita tuh tidak selalu harus menjadi baik ketika orang ngelunjak ke kita. Setidaknya kita menghindar ketika benar-benar orang itu menunjukkan sifat buruknya, menunjukkan sifat egoisnya, menunjukkan sifat menurut dia itu wah. Baru di situ kita harus benar-benar menunjukkan kamu tuh belum ada apa-apanya gitu. Jadi kita tuh berhak sombong sedikit, itu berhak menurut aku ya. Karena orang-orang seperti itu tuh kalau dibiarin, apalagi di tahun 2024 ini, itu lama-lama akan ngelunjak. Bukannya akan segan, bukannya akan benar-benar menghormati lagi, bukannya akan benar-benar saling membantu dan support dan lain sebagainya. Tapi orang-orang seperti itu tuh lama-lama akan ngelunjak karena aku sendiri mengalaminya. Aku bisa berbicara seperti ini, aku bisa mengutarakan pendapat seperti ini karena aku mengalaminya. Itu yang aku alami. Jadi untuk kalian yang mengalami peristiwa yang sama, sarannya aku adalah ikutilah apa yang dia mau. Ketika dia mau kebaikan, maka kebaikanlah yang kalian harus beri. Jika dia ngelunjak, kalian juga harus ngelunjak. Dan ketika dia ingin ngajak berantem, kalian pergi. Kenapa bang? Kenapa kok pergi bang? Kenapa kita nggak ngeladenin aja berantem? Karena kalau kalian ngeladeni, berarti kalian tuh sama dengan dia. Kalian tuh sama-sama rendah dengan dia. Kalian kalah dengan emosi kalian untuk hanya mengotori tangan kalian untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi lebih baik pergi. Pergi itu artinya kamu hebat. Kamu mengalahkan emosi kamu membedakan bahwa kasta kamu itu lebih tinggi. Tidak meladeni seseorang dalam tingkat emosi itu benar-benar wow banget. Ya. Jarang orang yang menguasai emosi mereka hanya terbawa dengan emosi. Jadi ketika kamu pergi dalam konflik yang mungkin tidak bisa dihindari lagi, itu benar-benar kamu hebat banget. Bukan kamu pengecut, melainkan kamu adalah orang yang bisa dibilang orang yang benar-benar hebat sih. Kamu bisa menguasai semua situasi dan suasana ya. Dan yang selanjutnya adalah memanfaatkan orang juga. Ini yang ketiga ini hampir sama yang kedua, tapi yang ketiga ini yang aku maksud adalah seseorang itu baik di depan kita dan menjelek-jelekan di depan kita hanya untuk menambah teman baru. Di situ memanfaatkannya. Mereka ingin menguasai satu bidang baru yang mungkin mereka belum kuasai tapi kita sudah tahu. Terus mereka mendekati kita, mereka mencari informasi tentang bidang yang mereka cari. Terus seketika kita memiliki teman yang ahli dalam bidangnya, terus kita kenalkan dia dengan teman kita, terus tiba-tiba dia menjelekkan kita padahal dia baru. Mungkin kalian paham ya, apa yang aku bicarakan. Jadi orang-orang seperti itu tuh benar-benar orang-orang yang gak asik banget dalam pertemanan. Kita berbagi bukan karena kita takut, bukan karena kita benar-benar harus berbagi, tapi karena kita tuh peduli. Kenapa sih rasa peduli, rasa benar-benar empati kita tuh selalu disalahpahami? Kenapa benar-benar selalu direndahkan? Kenapa harus direndahkankah agar bisa kamu terlalu dihormati? Ternyata orang-orang seperti itu tuh masih ada loh. Aku kira orang-orang seperti itu gak ada, karena aku tipikal zodiak yang selalu menyaring orang-orang yang benar-benar pantas disebut teman ya. Tapi kadang-kadang kita juga lalai dalam memilihnya. Kadang-kadang kita juga ceroboh dalam memilih. Kita tidak bisa memperbaiki sifat buruk orang. Kita tidak bisa menjadikan orang itu menjadikan seperti apa yang kita mau. Itu tidak bisa. Itulah pelajaran yang aku dapatkan sampai detik ini ketika berhubungan ataupun mencari ikatan pertemanan dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu ingin menambah teman baru, pastikan teman itu memiliki sifat buruk yang bisa kamu tangani. Maksudnya tangani kamu rendah ya. Karena di saat itu kamu tuh benar-benar hebat, kamu benar-benar bisa menguasai hal itu, dan orang itu akan respect ke kamu. Dan justru orang itu juga harus sebaiknya ya, orang itu yang kamu pilih adalah orang yang bisa menerima keburukan kamu juga. Dan disitulah akan terjadi ikatan yang benar-benar kuat dan ikatan yang benar-benar mengerti satu sama lain. Ketika kita membantu seseorang kan harusnya kita ikhlas ya, tapi kalau kita memilih salah teman, keikhlasan itu tidak akan pernah ada. Yang ada hanyalah iri, terus rasa benar-benar ingin menjatuhkan satu sama lain dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah ketika kita menemukan orang-orang yang bisa dibilang ingin merasa haus akan kedudukan, itu paling bahaya banget.
kita tuh nggak pernah akan bisa berdampingan ketika kita memiliki teman-teman seperti itu. Aku sudah pernah mengalami. Bahkan aku sudah memaafkan dan berharap orang itu berubah kedepannya menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi alhasil masih sama melakukan hal itu. Jadi ya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang aku bisa berbuat adalah menghindar aja. Mungkin dia tidak pantas menjadi circle pertemananku, mungkin dia bukan orang-orang terdekatku lagi. Ya udahlah, aku lebih baik menghindar aja, karena menurut aku kita lebih baik tidak saling mengenal tapi kita saling menghormati, daripada kita saling mengenal tapi kita saling menjatuhkan. Itu lebih kotor lagi menurut aku ya. Jadi itu pendapat aku ya, itulah pendapat aku. Oke, mungkin ada banyak banget pendapat ataupun pembahasan tentang hal ini, toxic ini ya. Jadi aku akan bahas di video selanjutnya, dan mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Aku terima kasih banget untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe nih ya, tekan tombol subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Tonton terus video ini agar terus berkembang, agar terus bisa menghibur kalian, agar terus bisa membawakan konten-konten yang menarik untuk bisa kalian tonton, dan ya bisa menghibur kalian juga, dan ataupun mengedukasi kalian juga tanpa disengaja. Ya meskipun konten-konten aku seperti ini hanya ngomong sependapat aku aja dan tidak menggali informasi dimanapun, ya aku hanya mengungkapkan apa yang aku bisa ungkapkan, apa yang aku bisa rasakan, dan apa yang aku bisa alami. Jadi itu semua pure dari pengalaman aku. Jadi itulah yang ingin aku sampaikan di konten kali ini. Oke, jadi terima kasih banget untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.